Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat ya. Nah, pelajaran kali ini kita menggunakan video ya. Secara pelajaran kita karena masih daring, maka kita menggunakan video ini. Nah, kita untuk kelas 9 yang akan dipelajari apa? Kerajinan bahan keras. Sebelum melanjutkan kerajinan bahan keras, keadaan kalian bagaimana? Sehat ya? Semoga sehat semua. Nah, ini ya kerajinan bahan keras. Langsung saja ke materinya. Nanti apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat di video ini. Nah, kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya adalah memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pembuatan kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan ya. Tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah mempelajari kerajinan bahan keras, diharapkan siswa mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Dan yang keempat adalah merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Ini ya tujuan pembelajarannya. Nah, kita lanjutkan ke peta materi. Nah, apa saja yang kita pelajari peta materinya ini? Nah, kerajinan bahan keras, prinsip, jenis dan karakteristik, proses produksi. Nah, peta materi ini bisa kamu lihat dalam buku paket ya. Silakan bisa kamu buka buku paketnya mengenai kerajinan bahan keras. Lanjutkan. Nah, prinsip kerajinan bahan keras. Apa toh prinsip kerajinan bahan keras itu? Apa saja? Mari kita sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Dan yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, keunikan bahan kerajinan, setiap bahan itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, berarti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri yang bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Dengan tekniknya pun juga setiap bahan, teknik untuk pembuatannya juga sendiri-sendiri. Nah, cara pengerjaannya juga membentuk teknik sendiri. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempermudah dan mempercepat produksi kerajinan. Jelas ya, kalau suatu kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya, semakin alat itu modern, maka semakin mudah dan cepat. Sedangkan alat yang dipakai kalau masih tradisional, maka akan sulit dan lama. Kita lanjutkan. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama adalah produk dengan nilai fungsional, contohnya kerajinan keranjang rotan. Berikutnya adalah produk dengan nilai informatif, adalah kerajinan pin kaleng, contohnya ya ini. Produk dengan nilai simbolik, contohnya kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata. Dan yang keempat, produk dengan nilai prestis atau wibawa, kerajinan tas kulit. Nah, ini adalah kerajinan keranjang rotan dengan nilai fungsional. Karena digunakan untuk apa? Karena sesuai fungsinya, digunakan untuk tempat. Contohnya lagi bisa juga keranjang sampah, meja, kursi, itu adalah sesuai fungsinya. Untuk kursi untuk apa? Untuk duduk, meja untuk letak makanan. Yang berikutnya kerajinan pin kaleng
dengan nilai informatif. Maksudnya gini, dengan adanya kerajinan pink kaleng ini kan bisa memberikan informasi gitu. Bisa juga kerajinan yang bisa memberikan informasi banyak tentang ini, sehingga dinamakan informatif. Sedangkan yang ketiga adalah kerajinan lukis kaca cerita Mahabharata dengan nilai simbolik, ya jelas karena ini ada cerita Mahabharata, itu simbolik ya. Bisa juga cerita wayang, kerajinan wayang kulit, lah itu kan juga nilai simbolik. Berikutnya kerajinan tas kulit dengan nilai prestis. Prestis itu tadi kan wibawa. Nah, bisa jadi sepatu kulit. Nah, itu ya. Kita lanjutkan produk kerajinan dari bahan keras. Pengertian produk kerajinan dari bahan keras adalah produk kerajinan yang bersifat keras. Berapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, bahan keras alami dan bahan keras buatan. Jadi, keras itu artinya pejal, solid, keras, tidak empuk, lah itu yang dinamakan dengan keras. Nah, ini bahan yang kita gunakan adalah bahan keras. Berikutnya, karena ada dua, bahan keras alami. Bahan keras alami, bahan yang diperoleh dari lingkungan sekitar kita, seperti kayu, bambu, batu, rotan, dan lain-lain. Harganya juga lebih murah ya, karena mudah didapat. Contohnya ini, kerajinan kayak gini, rotan ya, terbuat dari rotan. Sedangkan yang ini adalah dari kayu, ini untuk hiasan. Berikutnya, bahan keras buatan. Nah, bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti berbagai logam, fiberglass, dan lain-lain. Nah, ini yang butuh proses kimia ya untuk bisa menjadikan bahan itu keras. Contohnya ini. Nah, ini dari perunggu. Ini kan juga bahan keras, ini produk kerajinannya juga. Nah, ini juga dari perunggu, produk kerajinan dari bahan keras. Nah, cukup sekian. Nah, ini tugasnya. Rangkumlah materi yang sudah dipaparkan pada buku catatan kalian ya. Materinya tadi yang sudah disampaikan itu kalian catat. Nah, nanti setelah itu kamu kumpulkan pada link yang sudah saya sediakan. Itu ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan atau apa, bisa kalian lewat link yang nanti saya kasihkan atau bisa lewat